susahnya ini sekolah ini, sekolahnya online, tugasnya banyak, internetnya putus-putus. Tuh ini matematika, sains belum selesai. Lala, kenapa? Kok kelihatannya sedih? Ada apa? Ini loh, tugasnya belum selesai semua loh. Loh, ayo, nggak boleh sedih. Hari ini kan kita mau sekolah minggu, harus semangat. Ini belum selesai tugasnya tapi. Iya, tapi nggak sedih kayak gitu. Wah. Lagi apa ini ya? Ini Tante, Lala sedih. Katanya tugasnya banyak. Oh iya? Iya. Wah, Lala ingat hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu jam berapa sekarang? Jam 10. Waktunya apa? Punya sekolah minggu. Punya sekolah minggu. Ayo adik-adik di rumah tuh sudah menunggu. Iya. Jam 10 sudah di depan Teman-teman. live streaming itu, mau live streaming. Ayo, Sudah. berdiri dong. Iya, ayolah. Ayo berdiri, Sama Caca memuji Tuhan yang semangat. Iya. Ya. Lihat, Ayo. teman-teman di rumah sudah siap ya, Tante ya? Iya, sudah duduk-duduk itu di situ. Menunggu puji-pujian. Menunggu sekolah minggu ya. Ayo, adik-adik di rumah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan Caca yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini atas kemurahan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami kembali beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau bersukacita memuji Tuhan. Kami juga mau mendapat berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang sudah siap ikut sekolah minggu hari ini? Angkat tangannya. Oleh. Ayo dong, lah. Iya, Lala loh, angkat tangan aja kok lemes gini, Iya. Tante. Ayo, kita nyanyi dulu ya, supaya Lala ikut bersuka Iya, cita. Oke? Tante. Iya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi ya. Ayo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya sebentar, supaya lebih semangat, gimana kita kalau main sedikitan? Siapa? Caca sama Lala? Ya. Kita main Iya, sedikit? Tante. Boleh? Nah, Iya, Tante. gini, kalau Tante tanya, halo semuanya, jawabnya apa? Halo. Kalau Tante tanya, hello, halo semuanya, jawabnya? Halo. Siap semuanya adik-adik? Siap. Oke, mulai ya, konsentrasi. Halo semuanya. Halo. Hola hola semuanya. Hola hola. Hello halo hola semuanya. Halo halo hola. Iya, kita nyanyikan lagi ya lagu ini ya. Semuanya bangkit berdiri, ayo yang masih duduk ya. Ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus.
sukacita loh Tante. Iya, Tante. Kalau memuji Wah, Tuhan. senang sekali. Iya, makanya jangan sedih, harus bersukacita kalau Iya. memuji Tuhan. Lala. Iya. Nah, kita mau nyanyi lagi dong. Mau, Tante. Mau kan supaya lebih bersukacita lagi? Iya. Iya, sama teman-teman. Semuanya mau? Mau. Yeay, ayo kita nyanyi lagi ya. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Kesana semua. Glory, glory, haleluya. Depan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Semuanya gerakan ya. Haleluya. Maju. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Bam, bam, bam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Bam, bam, bam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Dia sumber kehidupanku. Ayo semuanya. Bam, 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 bam. Ayo lebih semangat lagi. Oh, sukacitaku, bam, bam, bam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam, bam, bam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Semuanya ikut ya. Bam, 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 bam. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Oh iya, Tante mau tanya, sekolahnya gimana? Sekolahnya ya masih Masih online, Tante. online Tante. Oh iya, Tante. Lala mau tanya, Tante. Mm-mm. Kalau
Kalau sekolahnya online kan di rumah Tante. Ya, Kalau ada ulangan nih Tante, ya. boleh nggak tanya sama bapaknya atau sama mamanya? Loh, ya enggak boleh Lala. Nggak boleh. Iya, harus tetap jujur. Sekalipun kita online, harus tetap jujur. Enggak boleh tanya mama Iya. papa. Itu ya. Harus belajar ya Belajar Tante. Iya, belajar dong. Iya, belajar Jangan dan berdoa. Sama berdoa. Betul sekali, belajar Iya. dan Oke, berdoa. oke Tante siap. Oke, sebab kita harus jujur sebab apa? Tuhan, Tuhan melihat. Kita harus bilang yes. Kalau berbuat baik, kalau pada perbuatan jahat kita bilang no. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, yes, apa yang jahat, no, no. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, yes, apa yang jahat, no, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, yes, apa yang jahat, no, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Tunjuk mulutnya. Hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Nah, sekarang terasa ya, kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Tante. Sudah siap Caca dan Lala? Siap. Siap. Sip. Adik-adik di rumah sudah siap juga? Siap semuanya, puji Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersuka cita, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para orang tua murid yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka yang daripada Tuhan. Milik pusaka itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidup kita. Patut untuk kita perhatikan, perjuangkan, dan pertahankan. Pernahkah kita menyadari bahwa anak-anak kita di masa-masa seperti ini, mereka juga mengalami banyak sekali permasalahan dan pergumulan yang sangat berat. Mereka butuh perhatian kita, mereka butuh pertolongan, dan mereka butuh uluran tangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu, saya mengajak, menghimbau, dan mendorong untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian orang tua murid yang ada untuk bisa hadir di dalam acara Parenting Sekolah Minggu 2021 yang akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 23 April 2021. Shalom anak-anak, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kiranya puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi juga ada penjelasan dari Kepala Seksi Sekolah Minggu Bapak EDSN mengenai parenting yang akan diadakan pada tanggal 23 April 2021 jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu, orang tua murid, dan semua guru-guru sekolah minggu bisa mengikuti acara parenting ini dan dapat mendaftarkan pada link yang akan kami bagikan. Silakan nanti Bapak Ibu mengisi link tersebut. Dan sekarang anak-anak, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Believe it or not. Siapa yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit karena dia belum melihat? Thomas ya, Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit sebelum dia melihat. Nah, Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kita belum melihat Tuhan, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ini namanya percaya dengan iman. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kita percaya. Kita pegang teguh janji Tuhan. Sedangkan berita-berita yang lain yang tidak bersumber dari firman Tuhan, itu yang harus kita pertanyakan kebenarannya. Jangan mudah percaya. Tetapi kalau firman Tuhan yang berkata-kata, baiklah kita harus percaya. Itu namanya percaya dengan iman. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi, yaitu tentang at the Sea of Tiberias. Ada apa di Tiberias? Nah, mari kita duduk manis memperhatikan firman Tuhan. Ada apa ya di Tiberias? Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tante yakin dan percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan senantiasa dalam penyertaan Tuhan, baik Tante maupun kalian semua yang pagi ini bergabung mengikuti live streaming ya. Sudah siap semuanya? Duduk yang manis, jangan jalan-jalan ya. Pagi ini Tante mau bawakan judul firman Tuhan At the Sea of Tiberias. Diambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, anak-anak,
diceritakan ketika beberapa orang murid Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias. Ya, mereka hendak menangkap ikan. Beberapa murid di situ ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didemus, ada Nathanael dari Kana, ada anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lainnya. Nah, mereka menangkap ikan sampai sepanjang malam, ya. Mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Nah, kalian bisa lihat itu di gambarnya ya. Di jalannya itu gak ada ikan sama sekali, ya. Tuh, lihat dari gambarnya ya. Kasihan ya, sudah semalaman. Mereka sepertinya sudah lelah, ya. Pindah sini, pindah sana, kok gak ada. Ketika mereka tarik, kosong. Gak dapat lagi ikannya. Sampai besok pagi juga sama. Sampai sudah menjelang siang, tiba-tiba ada siapa? Tuh di gambar, ada Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya gak ada yang tahu. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan murid-muridnya. Lalu kemudian Tuhan Yesus cuman bertanya kepada murid-muridnya dari jauh. Apa punya lauk pauk? Tuhan Yesusnya bilang begitu. Terus murid-muridnya cuman menjawab, tidak ada. Semuanya menjawab tidak ada. Nah, berikutnya apa? Tuhan Yesus memerintahkan untuk tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Apa yang terjadi? Taram! Wih! Hore! Itu digambar jalannya penuh dengan apa, anak-anak? Ikan. Nah, jumlahnya berapa? 153. Wih, banyak sekali. Tuh digambar mereka juga kaget. Ada yang seneng, ada yang pusat. Kalau dilihat dari gambarnya berat sekali. Ya, jalannya sangat kuat padahal ikan itu sangat banyak sekali ya. Ini betul-betul kuasa Tuhan. Padahal mereka semalaman tidak mendapatkan ikan sama sekali dengan segala daya upaya. Tidak satu ekor ikan pun yang ada di jalan mereka sampai tadi siang ketika Tuhan Yesus muncul tiba-tiba dengan memberikan perintah untuk menebarkan jala. Ternyata jalannya penuh dengan ikan. Nah, berikutnya ternyata ada yang tahu, ya. Yohanes langsung bilang, itu Tuhan Yesus, katanya begitu. Wah, Petrusnya seneng sekali. Ya Tuhan Yesus. Langsung Petrus terjun ke dalam danau. Dia jalan, dia cepet, dia kepengen bisa cepet-cepet langsung bertatap muka dengan Tuhan Yesus ya. Tuh di gambar lihat, wah dia. Nah yang lainnya masuk ke perahunya, tangkapannya segera dinaikkan ke perahu, cepet-cepet menuju ke pantai Danau Tiberias ya, jaraknya sekitar 200 hasta. Nah, berikutnya Tuhan Yesus mengajak para muridnya tadi itu untuk sarapan, makan roti dan ikan yang sudah mereka tangkap tadi ikannya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan murid-muridnya ya. Nah, berikutnya anak-anak, dalam cerita ini Tante mau menyampaikan 7 hal ya yang harus diperhatikan tentang Tuhan Yesus. Ya, beberapa minggu yang lalu ya kita sudah merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus secara fisik mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga ya, dalam bentuk sudah tidak dalam badan tetapi sudah rohnya ya. Dia pergi kemana saja bertemu dengan beberapa muridnya ya. Nah, berikutnya Tante mau jelaskan 7 hal itu apa aja sih? Kita lihat yang pertama anak-anak, di dalam Yohanes 21 ayat 4. Di situ tertulis apa? Ketika hari mulai siang, ya ini mungkin sudah beranjak dari jam 11 siang mau ke jam 12 ya mungkin. Yesus berdiri di pantai, tiba-tiba ini
Ya, Yesus berdiri di pantai. Tuh kalau kalian lihat gambarnya itu yang warna hitam tuh Tuhan Yesus tuh ada di pantai ya. Di pinggirannya situ murid-muridnya lagi di danau, di tengah danau situ sedang pada saat itu hendak menangkap ikan ya. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu. Keberadaannya Tuhan Yesus tuh murid-muridnya tidak tahu loh. Ini kita bisa melihat anak-anak bagaimana Tuhan Yesus itu ada buat murid-muridnya ya pada saat murid-muridnya dalam kondisi kesulitan ya. Sama dalam kehidupan kita saat ini. Saat ini kita sudah mengalami pandemi ya, sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih kita bisa merasakan bagaimana segala sesuatunya menjadi sangat tidak mudah ya. Tetapi kalian harus ingat seperti ini bahwa Tuhan Yesus itu ada buat kita ya. Tiba-tiba dan dia itu ada pada saat kita butuh pertolongan, itu pasti ada. Hal yang kedua, di dalam Yohanes 21 ayat 5, di situ dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya. Ya, Tuhan itu tahu kebutuhannya anak-anaknya, kebutuhan murid-muridnya kalau dalam cerita ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita anak-anak Tuhan, ya Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita butuhkan. Nah, dijawab sama murid-muridnya, tidak ada. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ini dengan masa pandemi, ya kita bisa bilang sama Tuhan, ya kita sampaikan sama Tuhan lewat doa, ya Tuhan itu sangat terbuka sekali, ya. Nah, kita bisa lihat dalam cerita ini, Tuhan Yesus itu bertanya, dia tahu kebutuhan murid-muridnya, yaitu murid-muridnya belum makan, makanya mereka tanya, Tuhan Yesus tanya tentang lauk pauk, karena Tuhan Yesus tahu semalaman mereka belum dapat ikan 1 ekor pun. Nah, berikutnya di dalam Yohanes 21 ayat 6, ini poin yang ketiga. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau kalian lihat di gambar itu, ya, ikannya banyak sekali. Nah, Tante mau jelaskan di sini, ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus tadi tidak berbantah, ya. Loh, siapa itu tadi yang nyuruh? Enggak, mereka nurut. Mereka mendengar suara Tuhan Yesus. Apa tadi katanya Tuhan Yesus? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Setelah mendengar, apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka melakukannya. Mereka taat melakukannya. Mereka mau, ya, mereka tidak berpikir yang macam-macam. Mereka melakukan, ya, ditebarkan jalannya di sebelah kanan perahu tadi. Dan hasilnya bisa dilihat, ya. Jala yang semalaman tidak ada 1 ekor ikan pun tersangkut di jala tersebut, tiba-tiba keajaiban terjadi, mujizat terjadi. 153 ekor ikan masuk dalam jala tersebut. Wow, ini luar biasa, ya. Anak-anak, kita pun harus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita mendengarkan Tuhan, baik lewat firman maupun nasihat orang tua kita atau siapapun yang lebih tua, mungkin guru sekolah minggu kita atau guru di sekolah, sekarang dalam kondisi semuanya serba online, kita tetap harus memakai telinga kita untuk mendengarkan dengan baik. Jangan lupa, ya, kalau kita mau mendengarkan, berikutnya kita belajar untuk taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, hasilnya luar biasa, ya. Telinga ini dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan yang baik, ya.
suara Tuhan itu yang benar-benar baik itu adalah dari Tuhan sendiri. Ya, jadi ada pujiannya. Hati-hati gunakan telingamu. Nah, gerakannya seperti itu ya. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Jangan sampai dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Suara iblis. Kalau suaranya iblis ngomong, jangan nurut kamu, ini masa pandemi. Wah, ndak enak, ndak bosen ta. Ayo jalan-jalan keluar sama temenmu, ndak apa-apa. Relax aja. Itu juga suara yang tidak baik ya dari iblis. Mungkin ada yang bilang, mamanya tadi mungkin menyampaikan, ya Ani, jangan diambil itu makanannya di meja. Nanti itu buat adikmu. Karena asik pandemi, iblisnya bilang, perutmu lapar kan? Ambil itu. Tapi aku nanti dikira mencuri. Enggak tahu. Tuh, mendengar suara yang tidak baik lagi, iblis mengajari untuk mencuri. Itu suara yang tidak baik. Suara yang baik adalah suara yang dari Tuhan. Kita dengarkan lewat firman Tuhan berupa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, baik itu lewat online ya, dengan cara streaming atau aplikasi apapun, mungkin juga dengan nasihat-nasihat orang tua. Kita dengarkan dengan baik. Kalau kita taat, hasilnya akan luar biasa. Kita bisa melihat tadi keajaiban mujizat terjadi untuk murid-muridnya Tuhan Yesus tanpa berbantah. Ya, kita bisa melihat di gambar sebelah sini di samping tante ya, ikannya banyak sekali. Ingat tadi jumlahnya berapa? 153 ekor. Jalannya sampai terasa berat sekali. Di gambar ini mereka bisa kelihatan apa? Sukacita yang meluap. Ya, senang sekali. Padahal sebelumnya mereka semalaman tidak mendapat ikan dalam kondisi yang tertekan, ya, sedih, capek, semua perasaan tidak enak. Ya, seperti itu terjadi. Ini pun juga terjadi ke kita yang sekarang dalam kondisi pandemi. Dengan kondisi sekarang ini kita tidak bisa kemana-mana, semuanya serba tidak mudah. Apalagi pelajaran di sekolah ya, beberapa anak kesulitan untuk mengerti ya. Berdoa sama Tuhan ya, minta hikmat sama Tuhan, dengarkan suara Tuhan, belajar taat sama Tuhan, nanti hasilnya pasti luar biasa. Dengan Tuhan kalian akan merasakan keajaiban-keajaiban, kalian bisa terima mujizat itu ya. Lalu berikutnya anak-anak, di dalam Yohanes 21 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan ya. Tidak perlu murid-muridnya bingung cari mana arangnya buat bikin apinya, belum cari kayu. Tidak ya, Tuhan Yesus itu is the best, luar biasa. Tuhan Yesus itu yang terbaik. Tuhan Yesus menyediakan semuanya ya, tanpa harus bingung ya. Murid-muridnya yang tadi habis bawa ikan tuh, gambarnya kalian bisa melihat, ditarik dengan jala yang isinya 153 ekor tuh, 4 orang ya yang bawa jala. Berat sekali ya, banyak sekali. Tapi di situ sudah ada Tuhan Yesus. Sudah siapkan arangnya, api arangnya ya. Nah, alatnya sudah disiapkan, kayu bakarnya semuanya. Tuh, enak loh sama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus tuh enak. Ya, tinggal melaksanakan untuk bakar ikan berikutnya. Tuhan Yesus cuma bilang, bawa sini beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Nah, sudah tersedia, tidak perlu bingung. Enak sekali loh sama Tuhan Yesus, tidak susah-susah. Ya, sudah tersedia. Berikutnya di dalam Yohanes 21 ayat 12, di situ kita bisa melihat kata Yesus kepada mereka, marilah
dan sarapanlah. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ya, ajakan, ya. Tuhan Yesus welcome, Tuhan Yesus penuh kasih, Tuhan Yesus sangat sayang, ya. Tuhan Yesus bersedia untuk melayani. Wih, luar biasa ya. Kalian bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini, ya, tetap mempersiapkan semuanya. Bahkan mereka tuh, ayo mari sarapan, sudah tersedia beberapa ikannya sudah matang untuk dimakan. Anak-anak, kalau kita punya Tuhan Yesus, semuanya sudah disediakan, ya. Ada amin? Amin, ya. Kalian harus yakin dan percaya. Kita tidak pernah tahu kondisi ini akan berakhir kapan. Tetapi percayalah, dengan Tuhan Yesus semuanya akan berakhir dan pasti semuanya akan menjadi sangat baik. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Kita tidak pernah tahu. Prosesnya tidak enak. Seperti murid-murid tadi, ya, semalaman penuh tidak dapat ikan sampai besoknya. Mereka masa berpikir mereka sudah lelah. Tidak ada satu ekor ikan pun yang masuk di dalam jalannya. Mereka tetap mencoba, ini memakai kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan Yesus tahu murid-muridnya tadi itu sama. Tuhan Yesus pun tahu dengan kondisinya kita sekarang ini, sangat tahu. Dan Tuhan Yesus, sudah tadi Kak sampaikan, is the best. Tuhan Yesus adalah yang terbaik dalam segala hal. Ya, dalam cerita ini Tuhan Yesus mempersiapkan semuanya untuk murid-muridnya ketika ikannya sudah mau sampai di dekat pantai. Sudah ada api arangnya, kayu bakarnya, dan susah-susah. Sama dengan kehidupan kita saat ini pun, percayalah, asal kalian mau mendengar suara Tuhan, taat, ya, hasilnya nanti akan luar biasa. Nah, berikutnya anak-anak, di dalam Yohanes 21 ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga dengan ikannya. Ya, tidak sampai di situ disiapkan api arang kayu bakar, semuanya sudah siap. Mungkin ada yang murid-muridnya lahap sekali, ya, makanya daripada harus berdiri ngambil atau apa, Tuhan Yesus memberikan, ya, maju ke depan, ya. Sama dengan Tuhan Yesus, ya, menyerahkan dirinya untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Dengan apa? Disalibkan, maju ke depan, disalibkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus melayani, ya, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus maju ke depan, memberikan ini, sudah siap untuk dimakan. Demikian juga Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia, ya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, ya. Tetapi kebangkitannya itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa di dalam diri Putra Allah ini. Nah, berikutnya anak-anak, ini adalah poin ketujuh yang terakhir. Perlu kalian tahu bahwa di dalam Yohanes 21 ayat 14 tertulis apa? Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, Tuhan Yesus menampakkan yang ketiga kali supaya semua murid-muridnya itu tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, tante, kalau sekarang Tuhan Yesus itu bangkit di dalam hidup kalian tuh ada, ya. Kalau tak 2 minggu yang lalu, ya, ada firman Tuhannya, perayaan Paskah, ada pujian doa penyembahannya yang sangat luar biasa, boleh dikatakan ada KKR, ya. Di situ disampaikan. Nah, kalian bisa merasakan ada sebuah jamahan yang luar biasa. Yesus itu ada di dalam hidup kita semua, di tante, di kalian semuanya, ya. Dia memang mati di atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia ada buat kita. Anak-anak, hal penting yang harus kita ingat tentang Tuhan Yesus, yang pertama adalah Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Lalu selalu memberi pertolongan tepat waktu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Maksudnya apa, tante? Yuk kita lihat, ya. Yang dimaksud tidak pernah meninggalkan kita,
dalam cerita di Danau Tiberias ini, ya, Tuhan Yesus itu muncul tiba-tiba. Ya, tidak diminta, tapi Tuhan Yesus itu ada, tidak pernah meninggalkan kita. Saat itu Tuhan Yesus tiba-tiba muncul, yang mana murid-muridnya tidak tahu Tuhan Yesus ada di situ. Ya, Tuhan Yesus tahu. Demikian juga sekarang ini dalam kondisi pandemi, apapun yang terjadi, ya, Tuhan Yesus itu ada. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan kita. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Nah, yang kedua apa anak-anak? Kita melihat dalam cerita ini apa? Tuhan Yesus memberikan pertolongan. Nah, sama dengan kita yang alami sekarang ini, yakini, imani, pasti pertolongan Tuhan itu pasti datang. Kalau kalian lihat tadi murid-muridnya Tuhan Yesus, sepanjang malam sampai pagi, lelah rasanya, gak dapet ikannya, jalannya pindah sini kosong, pindah sini kosong, capek, ya, sampai besok pagi masih belum ada. Tapi Tuhan Yesus memberikan pertolongan, ya, Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memperhatikan. Dan cuman memberi perintah, apa tadi? Kalau masih ingat, ya, jangan lupa tebarkan jalamu di sebelah mana? Di sebelah kanan. Dan yang terakhir hasilnya, wow, mujizat. Tuh gambarnya kalian bisa melihat tuh, ikannya banyak sekali ya, 153 ekor di dalam jala. Banyak sampai berat. Ya, mereka bersuka cita kalau kita mau taat. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita taat, kita akan terima keajaiban. Ya, sehingga kita bisa sukacita sekalipun dalam kondisi tidak enak. Murid-murid ini kondisinya lelah, capek, ya, semalaman seperti itu. Nah, sama saat ini sudah 1 tahun, ya, kita boleh dikatakan lelah. Gak bisa kemana-mana, sekolah pun masih tetap online, ya, pergi terbatas, gak bisa menjenguk, mungkin mau keluar kota atau apa, semuanya menjadi sangat tidak mudah. Bahkan sekolah online pun tuh terkadang juga sulit untuk mengerti. Tapi ingat anak-anak, ya, kita punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus yang bisa memberikan keajaiban, mujizatnya ada di dalam Tuhan Yesus. Dia punya kuasa yang luar biasa. Ya, kalau murid-murid Tuhan Yesus bisa mendapat keajaiban, percayalah kita semua pasti mendapat keajaiban dan terima mujizat. Katakan amin. Nah, yang terakhir anak-anak, Tante tadi sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Di dalam Yohanes 21 ayat 7 sampai 8 di situ dituliskan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya, kalian bisa melihat itu gambarnya. Ya, Petrus langsung terjun ke danau, dia jalan cepat-cepat, yang lainnya cepat-cepat jalannya dibawa di perahu supaya mereka bisa cepat sampai ke daratan, ya, sampai ke pantai di Danau Tiberias itu untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Kalian bisa melihat sukacita yang meluap luar biasa, walaupun mereka itu tadinya capek. Ya, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita taat, kita terima mujizat, ya, kita akan terima sukacita, komplit mujizatnya, masalah selesai, ya, kita bisa merasakan sukacita yang meluap, yang luar biasa, kita senang, ya, seperti murid-muridnya tadi. Petrus begitu antusiasnya, dia tidak sabar, langsung dia terjun ke danau, cepat-cepat ke darat. Kita pun bisa seperti itu. Tetap percaya dan yakin dalam kondisi pandemi ini.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya itu pasti datang. Apapun masalah kita, bagaimanapun kondisi kita. Ya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Keajaiban mujizatnya itu nyata. Kita bisa menerima itu. Kita bisa seperti murid-muridnya tadi. Ya, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau taat. Ya, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, anak-anak, sebagai penutup di dalam ayat masnya, kita baca di dalam Roma 1 ayat 4. Di situ dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalian bisa melihat? Di situ jelas dikatakan, Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat masnya panjang, ya. Kalian bisa rekam, ya, dengan HP. Kalian dengarkan berkali-kali. Kalian coba hafalkan, renungkan. Ayat ini indah sekali. Di situ jelas dikatakan, Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak, firman Tuhan yang Tante sampaikan sudah sampai di sini, ya. Kita sebentar mau masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita mau pujikan satu pujian. Yuk bangkit berdiri ya. Dari tadi kan duduk. Kita mau pujikan, kita mau sukacita, ya. Kita pakai gerakan. Lagunya sangat mudah, ya. Semuanya pasti sudah bisa. Yuk kita pujikan lagu ini sama-sama. Pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bom 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 bom. Ya, kita pujikan sekali lagi. Ingat ya, kita punya Tuhan Yesus, Yesus yang sudah hidup. Ya, kita pujikan ini sekali lagi. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah,
Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami boleh belajar satu hal, bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus hidup di dalam hati kita. Dan Yesus selalu ada, selalu tepat waktu pertolongannya. Tuhan, biar firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan yang pagi hari ini. Semua anak-anak yang mengikuti live streaming, berkatilah semua anak-anak, orang tua juga Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat hati mereka Tuhan satu persatu, sehingga mereka boleh menangkap pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami untuk tetap mendengar firman-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu, belajar untuk taat, dan akhirnya kami boleh menerima keajaiban mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak yang sudah mengikuti live streaming pagi ini, bersama juga dengan orang tuanya atau siapapun yang mengikuti live streaming pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai dan menyertai mereka, dan kami hanya bisa mohon kemurahan daripada-Mu. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir, supaya kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami dan sudah bangkit. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Setelah ini ada kreativitas. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita kembali akan membuat kreativitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya, 2 lembar kertas berwarna, kemudian gunting, spidol, tusuk sate seperti ini, kemudian spons adik-adik ya, yang kering seperti ini. Pertama kita akan membuat terlebih dahulu segitiga ya adik-adik ya. Kita buat segitiga, kita gunting adik-adik. Ini adik-adik tante sudah buat segitiga satu yang besar, kemudian tante akan membuat segitiga yang kecil lagi adik-adik, seperti ini. Seperti ini adik-adik ya. Kita gunting ini aja adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik ya. Sudah, kemudian kita akan menulis terlebih dahulu di sini adik-adik judul firman Tuhan dan ayatnya adik-adik ya. Sudah tante beri ayat seperti ini adik-adik dan judulnya adik-adik ya. Kemudian kita akan menempelkan ini di sini terlebih dahulu adik-adik ya. Kemudian kita akan memasukkan ini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita seperti ini adik-adik ya, kita tusukkan ke spons tadi adik-adik ya, jadi seperti kapal adik-adik ya. Kemudian adik-adik ini tante ada sebaskom air, adik-adik boleh taruh di atasnya adik-adik, dalam air seperti ini adik-adik. Nah, tidak akan basah dan tidak akan jatuh adik-adik ya. Selamat membuat. Tuhan Yesus memberkati.